semangat kita untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya pada kesempatan kali ini di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan berbagai limpahan kebaikan diberikan kepada kita semua. Dan seperti biasa kita akan melakukan kajian ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang kita cari ya dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, semakin berdampak kepada diri kita. Nah, diantaranya kita semakin takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa khauf dan rasa roja ya, berharap bagi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Tentu saja ilmu yang bermanfaat yang kita ikhtiarkan ya dalam setiap kesempatan. Baiklah, langsung saja kita untuk hari Senin. Sebagaimana jadwal di hari Senin itu tafsir. Nah, walaupun dulu kita sudah Al-Baqarah sudah berlalu ya, tetapi karena kitabnya sekarang yang kita kaji Ibnu Katsir sudah kita tafsirkan ya dari mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah baru ayat 3. Nah, kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji, mentadaburi Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Nah, di sini ya. Nah, insyaallah jadwal-jadwal yang sudah ditentukan kita akan kembali ya. Ada kajian umum, ada kajian tafsir, dan kemudian ada kajian hadis gitu ya. Nah, setiap hari Senin seperti biasa kita akan mengkaji, mentadaburi, ikhtiar kita untuk menjadi hamalatul Quran ya. Di antara hamalatul Quran itu orang yang masuk surga tanpa dihisab itu adalah orang pembawa Al-Quran. Pembawa Al-Quran itu adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Qurannya ya, mulai dari tilawahnya banyak gitu ya, dibaca, kemudian tasmiyah didengarkan. Misalnya dalam satu hari itu ada tilawah misalnya ya minimal 1 juz ya untuk tilawah misalnya, kemudian untuk tasmihnya kita dengarkan misalnya minimal 1 jam kita mendengarkan ya, baik dari HP kita atau sekarang banyak ya, untuk supaya kita lebih semangat dalam mendengarkan Al-Quran. Misalnya banyak syekh-syekh yang suaranya bagus dan kita jadwalkan ya dalam kehidupan kita. Kemudian ada pengkajian tentang tahsin tajwidnya supaya bacaan kita lebih baik. Kemudian ada tafakur tadaburnya ya, tafsir, baik itu dari berbagai referensi. Dan pada kesempatan kali ini kita supaya runtut sistematis gitu ya, hanya salah satu kitab saja yaitu Ibnu Katsir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian mudah-mudahan setelah kita berikhtiar ya membaca dengan istiqomah ya, syukur-syukur kalau para sahabat mas 10 juz sehari gitu ya, yang paling malas itu yang 1 juz sehari. Nah, tetapi untuk kita ya pokoknya diikhtiarkan saja yang konsisten berapa sesuai kemampuan, dibaca, kemudian setelah dibaca ada mendengarkan gitu ya, kemudian ada mentadaburi, menafsirkan, mempelajari berbagai halnya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk mengamalkan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, kita mampu untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui. Nah, di ayat 3 ini di sini ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna yang mereka beriman, bil ghaib, kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan shalah. Nah, bahwa yang sebelumnya ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa
Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga di ayat 3 itu rincian ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu seperti apa gitu ya, ditafsirkan di ayat 3. Mereka orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengimani hal gaib, wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan dari apa-apa razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkan atau menginfakkan. Nah, di tafsir Ibnu Katsir di sini disampaikan bahwa yang dimaksud iman dalam ayat ini ya, yu'minuna, adalah membenarkan. Jadi membenarkan hal gaib. Ya, jadi di sini Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, sementara Zuhri mengatakan bahwa iman dalam ayat, nah tadi yang menyampaikan iman itu membenarkan ya, tasdiq, itu pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Sementara Az-Zuhri mengatakan bahwa iman dalam ayat ini maknanya adalah amal, orang-orang yang mengamalkan gitu ya. Sementara Robi' bin Anas mengartikan dengan takut gitu ya. Mereka di sini Robi' bin Anas menyampaikan bahwa maksud iman di sini adalah orang-orang yang takut kepada hal gaib gitu ya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari ya sudah menggabungkan semua pendapat di atas, karena Imam At-Tabari juga ada tafsirnya ya. Nah, Ibnu Katsir mengutip bahwa Ibnu Jarir At-Tabari sudah menggabungkan semua pendapat di atas tentang hakikat iman kepada yang gaib itu apa gitu ya. Menurut ayat di atas sudah mencakup segala esensi iman. Nah, jadi kalau Imam At-Tabari menggabungkan seluruhnya ya. Jadi menurut Imam At-Tabari yang paling utama adalah beriman pada yang gaib itu harus terwujud, baik secara perkataan, secara keyakinan, bahwa secara iqrar ya, kita mengikrarkan beriman kepada yang gaib, kemudian diyakini sepenuh hati dan diamalkan gitu ya dalam perbuatan kita, bagaimana iman kepada yang gaib itu. Nah, rasa takut kepada Allah terkadang juga, nah ini ya termasuk ke dalam pengertian iman yang membenarkan perkataan dengan perbuatan. Jadi iman itu kata pemersatu ya bagi iman kepada Allah ya, bagi iman kepada malaikat, kitab dan para rasul, juga membenarkan pengakuan dengan perbuatan. Nah, pendapat Imam At-Tabari ini pendapat yang paling kuat, karena secara bahasa iman itu atas sudik ya, iman itu atas sudik, yaitu iman itu membenarkan gitu. Nah, kemudian nah di sini, nah ini ya ada salah satu apa? Nah ini di sini langsung ke sini ya. Nah bahwa iman, nah bagaimana iman dalam Al-Quran gitu ya. Iman dalam Al-Quran itu secara umum punya dua makna. Yang pertama, iman itu sebagaimana yang sudah populer ya, bahwa iman itu adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anta bimu'min bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang yang benar. Nah, di sini ya bahwa iman itu dalam Al-Qur'an sekedar percaya gitu. Nah, kemudian di sini juga dikuatkan yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin. Ya, beriman kepada Allah dan percaya kepada orang-orang beriman. Nah, jadi jika kata iman diimbuhkan dengan kata amal solih, maka kata tersebut bermakna percaya. Jadi ketika kata-kata iman ya dalam Al-Quran, kemudian di pinggirnya ya selanjutnya ada kata amal solih, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kecuali orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih, maka ini makna iman di sana adalah percaya. Jadi kata iman itu ya, di sini kalau ada kata-kata iman kemudian di pinggirnya ada wa amilus solihat, itu ada maknanya adalah percaya. Dan juga yang kedua adalah iman itu bermakna mempercayai, mengikrarkan, mengamalkan. Nah, jadi mempercayai, mengikrarkan, mengamalkan ya. Jadi makna ini muncul jika kata ini disebutkan secara bebas dalam Al-Quran. Iman yang dituntut dalam syariat harus mencakup ketiga-tiganya ya, yakin, ya keyakinan, perkataan, perbuatan. Nah, ini pendapat ini yang banyak digunakan oleh para ulama ya, ketika misalnya mendefinisikan iman itu adalah
iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah iqrar bil lisan, misalnya mengucapkan dengan lisan, tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hambal, Abu Ubaidah, Ma'mar bin Musanna mengatakan bahwa para ulama sepakat iman itu berupaya ya berupa ucapan, ada akwal, ada afal, perbuatan, dapat berkurang dan bertambah. Nah, ini ya bahwa iman itu bisa yazidu wa yankusu ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, banyak hadis sahih ya. Nah, kemudian sebagian ulama menafsirkan kata iman itu adalah al-khasyah, iman itu takut. Misalnya ya, ini ayat di surah Al-Mulk bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, lahum magfirah, bagi mereka itu punya ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi iman itu diartikan adalah takut. Kemudian banyak ya di sini ditafsirkan man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak orang-orang yang takut kepada Allah dan yang Maha Pengasih ya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Al-ghaib ya, yaitu walaupun tidak terlihat gaib gitu ya, tetapi tetap orang-orang itu takut kepada Allah yang Maha Pengasih, padahal gaib gitu ya, tidak terlihat. Wajah abiqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Nah, kemudian di sini bahwa intinya tadi ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman pada yang gaib ini disandingkan dalam dua ayat tadi, sebagaimana iman disandingkan dengan perkara yang gaib. Nah, pendapat yang kuat adalah takut itu bukan pengertian dari iman, tetapi itu adalah penyatuan dari iman dan ilmu. Jadi khasyah itu bukan pengertian iman ya, tetapi hal itu adalah penyatuan dari iman dan ilmu. Karena sebagaimana yang sering kita bacakan ayat ini ya, innama yakhsyallah min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Yang paling takut di antara hambaku ya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, jadi tentang iman tadi ya, dengan berbagai pendapat, pengertian iman itu ada percaya, mempercayai, kemudian ada diartikan iman itu takut ya, al-khasyah, dan lain sebagainya. Yang terpenting ketika kita baca ya, terbayang alladzina yu'minuna, jadi terbayang dalam pikiran. Jadi kalau kita tahu tafsir ya, sehingga ketika membaca satu huruf, satu kalimat, satu ayat itu betul-betul bermakna ya dalam hati dan pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mempercayai hal gaib itu. Nah, di sini ada dua pendapat ulama tentang beriman kepada yang gaib itu seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah hal-hal gaib yang harus diimani ya sesuai perintah Allah adalah beriman kepada siapa saja, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, para rasul ya. Malaikat kan sama ya, gaib tidak terlihat. Nah, kemudian kitab ya, kitab-kitab yang tidak semua kitab kita kaji, kan hanya Al-Quran kita misalnya, para rasul, kemudian hari akhir yang akan datang ya, dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah kan ini ciri-ciri takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib ya, yang pertama. Jadi ciri orang yang bertakwa itulah orang-orang yang beriman dengan rukun iman yang berkenaan dengan hal-hal yang gaib. Kita begitu meyakini ya tentang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, terhadap takdir Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian prase bil ghaib ya. Prase bil ghaib ini menjadi hal. Yu'minuna bil ghaib, penjelas keadaan. Sementara sahibul hal, kata yang dijelaskan keadaannya adalah orang yang beriman. Demikian maksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman ketika mereka tidak terlihat banyak orang. Nah, jadi maksudnya seperti itu yang kedua pendapatnya ya. Jadi beriman kepada yang gaib itu, maksud dari ayat ini menurut pendapat kedua adalah orang yang beriman ketika mereka tidak terlihat banyak orang. Ini artinya adalah pujian dari Allah kepada orang mukmin
mereka tetap beriman ketika berada di tengah orang lain ataupun ketika tidak terlihat ya, ketika gaib misalnya. Berbeda dengan karakter orang munafik, ketika berada di tengah orang beriman, mereka mengaku beriman. Sholat safnya paling depan gitu ya. Kalau baca Quran di bagus-bagus gitu ya. Tetapi ketika tidak bersama dengan orang mukmin, mereka kufur. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi ketika bertemu dengan beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi kita kembali kepada setan-setan mereka ya, mereka kembali kami bersama kalian ya, sungguh tadi itu kami hanya mengolok-olokkan ya, hanya mengolok-olok orang beriman. Nah, sehingga Allah mencela ya mereka dengan banyak sekali Allah mencela orang munafik, misalnya dalam surah Al-Munafiqun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang orang munafik, qalu, mereka itu mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi gitu ya, kami mengakui bahwa sungguh, jadi pakai sumpah ya biasanya orang munafik itu, sungguh Anda itu ya, kamu itu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dan Allah tahu bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah tahu bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar mereka itu orang-orang pendusta. Jadi sama Allah dicela ya, bahwa mereka itu kalau di hadapan baginda Rasulullah ya sangat fasih gitu ya, bersaksi, kemudian padahal Allah tahu mereka itu dusta gitu ya. Nah, kemudian di sini bahwa iman kepada yang gaib itu maksudnya, nah di sini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Nah, konteks pembicaraan adalah tentang hal yang gaib yang harus diimani orang-orang yang bertakwa, bukan pada kondisi orang yang beriman. Nah, jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, tadi kan ada dua pendapat. Apa sih maksudnya iman kepada yang gaib ketika kita baca ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini adalah hal-hal gaib yang harus diimani sesuai dengan perintah Allah. Ini pendapat pertama ya menurut Ibnu Katsir. Jadi maksud iman kepada yang gaib di sini beriman kepada Allah ya, tanda orang yang bertakwa itu keimanannya kuat kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir Allah. Jadi orang makna dari takwa itu salah satu cirinya adalah orang yang mengimani rukun iman yang berkenaan dengan hal-hal gaib. Nah itu ya, jadi kesimpulan di alladzina yu'minuna bil ghaib itu seperti itu. Nah, kemudian menurut Abu Aliyah, yang dimaksud dengan gaib di sini, nah di sini adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, iman kepada hari akhir, mengimani surga, mengimani neraka, mengimani pertemuan dengan Allah, mengimani ada kehidupan ya, al-ba'ats, dibangkitkan, kehidupan setelah kematian, adanya al-ba'as misalnya, ada kehidupan setelah mati di alam barzakh ya, kita sangat meyakini. Nah, sementara kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa apa sih maksudnya iman kepada yang gaib itu? Nah, di sini Ibnu Abbas menyampaikan istihadnya, apa-apa yang datang dari sisi Allah. Adapun Zir bin Hubais mengatakan gaib di sini mengimani Al-Qur'an gitu ya. Kemudian Atha bin Abi Rabah mengatakan bahwa mengimani kepada yang gaib ini adalah iman kepada Allah. Sementara Zaid bin Aslam hanya mengatakan gaib itu beriman pada takdir Allah. Nah, jadi semua ini berdekatan satu sama lain ya, semuanya benar, dan itulah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Semua mengarah pada arti iman kepada yang gaib dan indikasi alasannya sama. Nah, di sini seperti itu ya. Nah, kemudian nah selanjutnya sebentar. Nah, kemudian diantaranya beriman kepada Nabi ya, meskipun tidak pernah melihat. Nah, di sini sudah tadi ya, satu sama lain saling berdekatan. Nah, beriman kepada Nabi meskipun tidak pernah melihat ya, Rasulullah begitu memuji orang-orang yang beriman yang hidup setelah beliau wafat. Mereka tetap beriman padahal tidak pernah melihat ya. Nah, iman mereka itu dianggap beriman kepada yang gaib juga. Nah, di sini Abdurrahman bin Yazid menyampaikan bahwa ketika kami duduk ya di samping Ibnu Mas'ud, kami menceritakan perihal sahabat-sahabat Nabi
dan semua amal perbuatan mereka yang sudah mendahului kami. Maka Ibnu Mas'ud berkata bahwa sungguh perkara Nabi Muhammad adalah jelas bagi orang yang melihatnya. Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada seorang pun yang memiliki iman lebih utama daripada iman yang tidak melihat Nabi, gitu ya. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini bahwa beliau menyampaikan ya bahwa di antara beriman kepada yang gaib itu, nah beriman kepada Nabi ya, meskipun umatnya tidak pernah melihatnya gitu ya, seperti kita juga sama gitu ya, bahwa Rasul sangat memuji orang yang beriman yang hidup setelah beliau wafat. Jadi mereka tetap beriman meskipun tidak melihat Nabi gitu ya. Jadi iman mereka ini dianggap beriman kepada yang gaib. Nah, seperti itu. Tadi sudah disampaikan ya Ibnu Mas'ud bahwa Abu Jum'ah Al-Ansari meriwayatkan, kami pernah makan malam ya bersama Rasul. Nah, jadi para sahabat makan malam bersama Rasul, termasuk juga Ubaidah bin Zarrah ya. Kemudian Abu Ubaidah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ahadun khairum minna?" Apa adakah orang yang lebih baik dari kami ya? Karena mereka kan para sahabat yang menemani Rasul gitu ya, mengimani Rasul, membela Rasul. Kemudian Abu Ubaidah nanya, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna?" Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami gitu ya? Aslam nama'ak, kami masuk Islam gitu ya. Wajahad nama'ak, kami berjihad bersama engkau wahai baginda. Qala, kemudian Nabi menjawab, "Naam, ada yang lebih baik dari kalian gitu ya. Kaumun, yaitu suatu kaum, yakunu namim ba'dikum, orang-orang yang setelah kalian gitu, setelah kalian, yu'minu nabi, mereka mengimaniku, walau yarawni, meski mereka tidak melihatku." Nah, kita ya sebagai umat Nabi Muhammad, kita sangat mencintai baginda Rasulullah, kita mengimani, kita mengikhtiarkan untuk membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita begitu mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita begitu ya sangat mengidolakan, menjadikan panutan, padahal kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah. Dan kata Rasulullah, mereka itu yang beriman setelahku itu adalah tadi ya, kaumun ya, khairun minna, lebih baik daripada mereka para sahabat dalam konteks hadis ini gitu ya. Nah, di sini kemudian Abu Jum'ah Al-Ansari meriwayatkan, kami pernah bersama Rasulullah dan di antara kami ada Mu'adz bin Jabal yang adalah orang ke-10 dari kami. Kemudian kami bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min qaumin a'dhamu minna ajran?" Wahai Rasulullah, apakah ada suatu kaum yang mendapatkan pahala lebih besar daripada kami? Aman nabika, kami sudah beriman kepadamu, wattaba'naka, kami mengikutimu gitu ya. Qala, kemudian Nabi menjawab, wa ma yamna'ukum min zalik, ya kata Nabi ya, tiada yang menghalangi kalian dari hal tersebut. Wa Rasulullah sallallahu wa Rasulullah sallallahu baina azhurikum ya'tikum al-wahyu minas sama bal qaumun ba'dakum ya'tihim kitabun min baini lauhaini yu'minuna bih ya'maluna bima fi ulaika a'dhamu minkum ajran. Jadi kata Rasul bahwa ketika ditanya, wahai Rasul, apakah ada suatu kaum yang pahalanya itu ya dapat lebih besar daripada kami? Kami kan beriman kepadamu, kami mengikutimu. Kemudian Nabi menjawab, tiada yang menghalangi kalian dari hal tersebut, sebab Rasulullah berada di antara kalian. Kan kalian mah, kalau dibahasakan kalian mah enak kan, misalnya kalian berada di antara dengan Rasulullah, kemudian menyampaikan wahyu yang diturunkan dari langit kepada kalian gitu ya. Sementara orang-orang setelah kalian, nanti umat Nabi Muhammad yang datang setelah para sahabat ya, generasi terbaik baginda Rasulullah, nah bahwa mereka itu ya
orang-orang yang setelah kalian datang kepada mereka Al-Quran yang sudah terhimpun ya di antara kedua sampulnya, lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya, maka mereka lebih besar pahalanya daripada yang diberikan kepada kalian gitu ya. Kan kalian mah kata Nabi ya, misalnya beriman kepada Nabi, kemudian turun wahyu-wahyu yang berkaitan dengan para sahabat ya, tentang berbagai hal, tentang hukum, tentang apa-apa gitu ya. Kalian mah kalau itu teh ya pasti gitu ya, karena menyaksikan gitu. Tapi orang-orang yang datang setelah kalian, yaitu umat Nabi Muhammad ya, setelah seperti kita misalnya diantaranya, mereka itu kan dikasih kitab mushaf Al-Quran yang sudah terhimpun ya. Mereka mengimani kepada Al-Quran tersebut, kemudian mengamalkan apa yang di dalam Quran itu, maka mereka pahalanya lebih besar daripada yang diberikan kepada kalian. Nah, kemudian ini adalah bukti bolehnya mengambil hadis dengan cara menemukan alias al-wijadah. Namun faedah hadis semacam ini masih diperselisihkan. Nah, kemudian setelah nah, ini alasan bolehnya mengambil hadis ini karena hadis ini menggambarkan pujian Nabi kepada mereka atas keimanannya kepada isi kitab serta mengamalkan isinya. Mereka ini yang lebih besar pahalanya daripada para sahabat dalam sisi ini saja. Nah, kemudian setelah tadi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah gitu ya. Nah, kemudian apa sih maksud dari wa yuqimuna shalah? Bayangkan saja ketika kita membaca tadi yu'minuna bil ghaib, maksudnya itu udah beriman kepada yang gaib apa? Kemudian sekarang wa yuqimuna shalah, dan yang mendirikan sholat. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini adalah mereka yang bertakwa itu adalah yang mendirikan sholat di sini. Menurut Ibnu Abbas, mereka yang menyempurnakan rukunya, menyempurnakan sujudnya, bacaannya, kekhusyuannya, serta menghadap kepada Allah sepenuh jiwa dan raga dalam sholat. Jadi yang ciri orang yang bertakwa itu yang kedua adalah wa yuqimuna shalah. Menurut Ibnu Abbas, kalau kita ingin disebut ya orang yang salah satu tanda bertakwa itu adalah menyempurnakan sholat kita, baik rukunya, di tumaknina ya, sujudnya, bacaannya, khusyuknya, menghadap kepada Allah itu betul-betul menghadirkan ya sepenuh hati, sepenuh raga kita dalam sholat. Sementara Imam Qatadah menyampaikan bahwa maksud dari yuqimuna shalah itu adalah orang yang memelihara waktu sholat, yang memelihara wudhu, ruku dan sujudnya. Adapun menurut Muqatil, maksudnya adalah orang yang maksud dari yuqimuna shalah itu adalah orang yang menjaga waktu sholat, menyempurnakan kesucian, menyempurnakan ruku, sujud, bacaan Al-Quran di dalam sholat. Nah, kita lihat, nah di sini ya, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai akar kata dari sholat itu apa gitu ya. Yang pertama adalah sholat itu berasal dari kata as-sholawain, yaitu dua urat yang memanjang di punggung sampai berujung di tulang belikat. Jadi ketika sholat seseorang menggerakkan as-sholawain. As-sholawain itu urat yang memanjang ya di punggung sampai berujung di tulang belikat. Nah, dibayangkan seperti ini. Jadi ketika sholat seseorang menggerakkan as-sholawain, ketika ruku dan sujud. Ini adalah pendapat yang lemah gitu ya. Kalau sholat diambil dari kata as-sholawain. Kemudian pendapat yang kedua, sholat itu berasal dari asila, yang artinya menetapi sesuatu. Misalnya dalam firman Allah, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang berada tetap di dalamnya kecuali orang-orang yang celaka. Nah, jadi arti asila artinya menetapi sesuatu. Namun ini juga pendapatnya dhaif ya, pendapatnya lemah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sholat itu berasal dari kata at-tasliyah. At-tasliyah itu artinya membakar dengan api, ya, membakar dengan api. Nah, di sini ada ungkapan shallal khasyabah binnar. Nah, jadi yang pendapat yang ketiga, sholat itu berasal dari kata at-tasliyah, yaitu membakar dengan api. Contoh ungkapannya shallal khasyabah binnar, yaitu membakar kayu untuk meluruskan kayu tersebut. Jadi sholat di sana itu diartikan membakar ya. Nah, sebagaimana orang yang sholat berupaya untuk meluruskan diri, meluruskan jiwanya supaya tidak bengkok. Sesuai dengan firman Allah, wa aqimus shalah innas shalah tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan buruk dan munkar. Kemudian pendapat yang ketiga, sholat itu diambil dari kata as-shalah yang artinya santai.
Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Saat manusia berdoa, maka anggota tubuh beristirahat. Demikian juga yang dikerjakan ketika sholat. Di antara penggunaan sholat dengan arti doa secara bahasa itu ditemukan dalam syair al-asya tentang khamar ya. Jadi penggunaan sholat yang diartikan doa itu terlihat dalam sebuah syair. Laha haris layabruhud dahra baitaha. Wanita itu mempunyai penjaga yang selamanya tidak pernah meninggalkan rumah. Wa in zujijat shalla 'alaiha wa zamzama, bahwa penjaga itu dan dia ketika menyembelih kurban, penjaga itu berdoa ya, ada shalla, ada kata-kata berdoa. Penjaga itu berdoa untuknya dengan suara yang kurang dipahami. Jadi artinya berdoa kepadanya dan kedua bibirnya bergetar ketika berdoa. Al-Asya juga berbicara tentang putrinya ya. Kalau dulu memang banyak Ibnu Katsir banyak mengutip syair-syair ya. Taqulu binti, anak perempuanku berkata, waqad qarrabtu murtahilan. Anak perempuan berkata waktu dia akan pergi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jannib, jauhkan, abi, ya jauhkanlah untuk ayahku, abi al-awsab, segala musibah, wal waja'a, dan segala penyakit. Jadi ya Allah, jauhkanlah segala musibah dan segala penyakit dari ayahku. Kemudian ayahnya menjawab ya, semoga ya, alaika mithlul ladzi sallaiti, semoga engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan ya. Fagtamidni nauman fa inna janbi almar'i mudtaja'an. Nah, bahwa di sini maka tidurlah dengan nyenyak karena setiap orang memerlukan istirahat. Alaiki mithlul ladzi sallaiti, maksudnya semoga engkau mendapatkan seperti yang apa yang kau doakan. Nah, itu ya, jadi sholat itu diartikan doa. Di antaranya digambarkan dalam syair Arab tadi ya, bahwa sholat di sana itu adalah berdoa. Jadi secara bahasa sholat itu berarti berdoa. Jadi ketika manusia berdoa maka anggota tubuhnya beristirahat. Demikian juga yang dikerjakan orang ketika sholat. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Katsir, pendapat terakhir ini yang paling kuat. Memang kita sudah populer ya, sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Nah, ini pendapat terakhir adalah pendapat yang kuat. Jadi sholat itu adalah doa secara bahasa. Secara definisi ya, istilah sholat itu yang semulanya sekedar berdoa dimaknai dengan aqwalun wa af'alun ya, bisyara'id makhsusah gitu ya. Segala pekerjaan, perkataan tertentu ya dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi sudah clear dari beberapa pendapat di atas. Sholat itu secara bahasa adalah berdoa. Menurut Ibnu Jarir, dinamai sholat karena orang yang sholat itu berusaha mencari pahala Allah dengan perbuatannya bersamaan dengan permintaan dia kepada Tuhannya supaya memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi sudah terbayang sekarang ya bahwa yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini makna nafkah itu apa ya? Firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri yang ketiga, cara orang-orang yang bertakwa itu adalah menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, sebagaimana biasa ya, para ulama begitu bekerja keras untuk menafsirkan sebuah makna sehingga banyak sekali mereka berpendapat ya, ini adalah ijtihad mereka. Mudah-mudahan kita yang hanya menikmati ijtihad mereka itu juga kecipratan berkah ya dari para ulama yang sudah berpendapat. Nah, di sini diantaranya ijtihad para ulama tentang apa sih pendapat mereka tentang nafaqah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksud dari apa-apa yang menafkahkan apa-apa yang direzekikan. Nah, di sini yang pertama adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, bermakna zakat yang diwajibkan sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Jadi pendapat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa menginfakkan sebagian rezeki di sini itu maksudnya adalah zakat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun bermakna nafkah umum. Nah, ini ada pendapat yang kedua.
itu mah bukan zakat gitu ya, tetapi nafkah secara umum mencakup zakat yang diwajibkan, sedekah yang disunahkan gitu ya. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini turun dalam konteks memberi nafkah kepada keluarga, dan ini sebelum turun ayat tentang zakat gitu ya. Jadi kalau menurut Ibnu Mas'ud, ciri orang yang bertakwa itu di sini diantaranya adalah melakukan sedekah ya, baik sedekah berupa zakat ataupun sedekah yang disunahkan. Jadi menurut Ibnu Mas'ud seperti itu dalam tafsirnya. Menurut Ad-Dhahhak, nafkah itu adalah bentuk pengorbanan kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan usahanya sampai turunlah perintah zakat. Jadi kalau menurut Ad-Dhahhak, di antara ciri orang takwa itu orang yang menafkahkan itu adalah yang mengorbankan ya, bentuk pengorbanan kepada Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usaha gitu ya. Jadi misalnya bahwa kita misalnya dikasih rezeki ya, salah satu bentuk pengorbanan kepada Allah, apa gitu yang diberikan kepada orang lain, nah atas kemampuan dan atas usahanya seperti apa. Nah, adapun menurut Imam Qatadah, maksud ayat itu wa mimma razaqnahum yunfikun itu adalah berinfaklah kalian dengan sebagian pemberian yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Bahwa semua harta itu anak titipan gitu ya. Wahai anak Adam, semua harta itu anak titipan yang hampir saja akan berpisah denganmu gitu. Nah, jadi kalau menurut Imam Qatadah, maksudnya berinfak ya dengan sebagian pemberian yang dikasih Allah ya. Nah, ini kemudian pendapat yang paling kuat adalah nafkah pada ayat ini meliputi zakat dan sedekah. Nah, tadi ya pendapat kedua bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun di sini adalah meliputi zakat. Jadi keluarkan zakat, keluarkan sedekah gitu ya. Imam Ibnu Jarir atau Bari menyatakan ayat ini bersifat umum, baik keharusan untuk zakat ataupun sedekah. Orang yang bertakwa cirinya adalah memenuhi segala kewajiban yang ada kaitannya dengan harta yang dimiliki dan harus melaksanakan segala yang dituntut dari mereka. Nah, ini terkadang berupa keharusan untuk berzakat, juga kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, kepada hamba sahaya, kalau dulu ya kerabat terdekat. Ayat ini bersifat umum karena Allah Subhanahu wa taala juga mengeneralisasi pujian kepada mereka baik yang infak, zakat, keduanya terpuji. Nah, Allah seringkali menyandingkan ya sholat, zakat dalam Al-Quran. Di satu sisi sholat adalah hak Allah sebagai zat yang wajib disembah, berisi tentang mengesahkan Allah, memuji, mengagungkan, berdoa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bahwa Allah seringkali menyandingkan kalimat sholat dan zakat dalam Quran ya. Di satu sisi sholat itu tadi ya hak Allah, zat yang wajib disembah, mentauhidkan kan, isi sholat itu mentauhidkan Allah, memuji, mengagungkan, bertakwa kepada Allah. Di sisi lain nafkah itu sebagai kewajiban untuk berbaik habluminanasnya ya kepada sesama manusia. Nah, di sini disampaikan bahwa jadi di sisi lain nafkah itu adalah kewajiban ya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang paling utama dan yang harus didahulukan adalah keluarga dulu ya. Kalau berinfak itu ya keluarga, kemudian kerabat dekat, kalau dulu ada hamba saya ya, kemudian baru yang jauh. Nah, jadi termasuk kategori wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya itu ciri orang bertakwa yang di sini yang ketiga ini adalah zakat wajib, nafkah wajib, dan sedekah sunnah. Jadi yang termasuk ciri orang bertakwa yang ketiga itu adalah dari apa-apa yang kami berikan mereka menafkahkan, yaitu mengeluarkan zakat wajib, mengeluarkan nafkah wajib, dan sedekah sunnah. Sehingga makna ayat ini ya senada dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadah alla ilaha illallah, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, saum di bulan Ramadan. Ya, Ramadan tinggal 100 hari lagi ya, 99 ya, tinggal 3 bulan. Nah, kemudian wahajjil bait, dan menunaikan ibadah haji. Jadi dalam hadis itu menegakkan sholat disandingkan dengan menunaikan zakat.
Baiklah, mungkin hanya itu saja ya tadabbur kita untuk hari ini. Cuma satu ayat ya, di Ibnu Katsir itu memang dibedah secara panjang lebar gitu ya. Mudah-mudahan semakin menguatkan hati kita ya ketika membaca Al-Quran itu, semakin terasa mukjizatnya gitu ya, terasa mukjizatnya, bergetar, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca tidak berdampak, tidak berpengaruh gitu ya. Tetapi ketika kita maknai satu persatu ayat-ayatnya gitu ya, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, mudah-mudahan semakin melembutkan hati kita, karena kita yakin Quran itu adalah obat ya, syifa. Quran itu bisa meluruskan hati dan pikiran kita yang banyak sekali kotor gitu ya, misalnya kita hasud atau ya. Jadi dengan Quran kita yakini sumber kebahagiaan kita adalah Al-Quran, sumber obat kita adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan berbagai ketenangan ya, kebahagiaan oleh Allah dengan senantiasa mengkaji dan mempelajari Al-Quran dari berbagai sisinya. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Tadi Bunda Nur yang nutup, Bunda Lia, silakan Bun. Iya Mangga. Jazakillah khairan katsiro. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selesai sudah acara kajian subuh di pagi hari.